Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillah, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan dari beliaulah kita bisa dapat hadir dan berkumpul di kelas ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Said Waryuna biasa. Oke, baiklah, jadi di sini Bapak ini mengajar kepada kelas 8. Nah, oke, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat semua ya? Oke, sebelum kita belajar, lebih baik kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Terus gini ya. Oke, baiklah. Pada anak-anak yang hadir, mohon perhatiannya ya. Jadi, kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang fikih ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Nah, yang mana materinya itu tentang Asmaul Husna. Nah, baiklah. Ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Ya, baiklah, pada anak apa? Realnya. Nah, jadi Asmaul Husna ini merupakan nama baik bagi Allah dan juga nama sifat-sifat Allah. Nah, dan juga Asmaul Husna ini memiliki 99 nama baik yang sudah ada kita ketahui. Nah, baiklah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang mana yang sudah ada tercatat di sini ya, di sini. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang 9 tentang Asmaul Husna. Nah, baiklah. Yang pertama itu ada Al-Aziz. Nah, jadi Al-Aziz ini merupakan Maha Perkasa. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Maha Perkasa itu? Nah, baik kita contohkan. Nah, jadi Al-Aziz ini maksudnya itu adalah hanya Allah lah yang kuasa dan Maha Kuasa, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya Allah itu. Tidak ada yang bisa menandingi kuasaannya Allah itu di mana di makhluk bumi ini, karena Allah lah yang Maha Kuasa di muka bumi ini. Dan juga itu Al-Ghafar, yang mana Al-Ghafar ini adalah Maha Pengampun ya, Maha Pengampun. Dan juga Allah Ta'ala sangat senang adalah mengampuni dosa hamba-hambanya. Yaitu Allah sudah mengampuni dosa-dosa hambanya dan mengabaikan kesalahan makhluknya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga yang ketiga ini yaitu ada Al-Basit. Jadi kita ada Al-Basit itu apa? Nah, jadi Al-Basit ini itu Maha meluaskan rezeki. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan rezeki kepada umat-umatnya, yang mana umatnya itu harus berusaha, yang mana Allah sudah memberikan kita rezeki di muka bumi ini, dan juga kita sebagai umatnya itu berusaha untuk mengambil rezekinya itu. Bisa kita contohkan itu bekerja. Nah, terus yang keempat ini itu adalah An-Nafi. Nah, jadi An-Nafi itu Maha memberi manfaat. Nah, jadi misalkan ilmu yang
kita bawa ya, ilmu yang kita bawa dan kita manfaatkan hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Ngerti? Nah, jadi maksudnya itu Hanafi ini adalah maha memberi manfaat. Nah, jadi misalkan ilmu yang sudah dibawa dan dimanfaatkan oleh makhluk Allah, itu sama contoh kita ya, misalnya Bapak sudah memberikan ilmu materi ini, anak-anak sudah mengerti, yaitu anak-anak itu sudah mendapatkan manfaatnya, yang juga di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah itu yang kelima. Yang kelima ini adalah Ar-Rauf. Jadi Ar-Rauf ini itu maha pemurah, maha pengampun, itu maha pemberi dan maha dermawan. Ya, maha pemberi dan maha dermawan. Itu arti dari Ar-Rauf. Dan juga Ar-Rauf ini menyantun anak yatim, itu memberikan sedekah. Jika bisa kita artikan, yaitu memberi infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sifat yang harus kita teladani. Semuanya harus kita teladani di dunia ini. Itu sifat-sifat Allah. Yang keenam ini Al-Bar. Nah, ada yang tahu Al-Bar ini apa? Nah, jadi Al-Bar ini yaitu maha baik. Ya, maha baik. Nah, jadi maha baik tidak diucapkan melalui hati. Ya, baik itu tidak melalui ucapan dari hati, dan juga tolong menolong patut diteladani semua makhluk Allah. Jadi Allah maha baik, Allah itu maha baik. Tidak diucapkan melalui hati orang, tolong menolong, nah itu sudah termasuk mengikuti kata Al-Bar. Terus yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini yaitu Al-Fatah. Nah, jadi Al-Fatah ini memiliki arti maha mendukung, yaitu maha memberi kemenangan. Ya, itu maha memberi kemenangan. Nah, bisa kita artikan itu maha memberi kemenangan. Kemenangan itu bisa kita contohkan, yaitu membantu teman memberi jalan solusi. Itu harus kita bantu dia untuk memberikan jalan solusinya yang terbaik, dan juga menjadi saksi yang adil atau yang dapat dipercayai, itu melalui dari kata Al-Fatah. Nah, dan juga yang kedelapan, ini yaitu Al-Adil. Nah, jadi Al-Adil ini yaitu adil kepada, bisa kita sikapkan menjadi dua contoh, yaitu adil kepada orang lain dan adil kepada diri kita. Nah, contoh dari adil kepada orang lain yaitu tidak ribut di dalam kelas, yang mana di dalam kelas ini itu kita semua memiliki hak masing-masing. Jadi misalkan kita ribut, itu sudah mengganggu ke orang lain, nah itu termasuk kata tidak adil. Terus yaitu yang kedua itu adil kepada diri sendiri. Nah, jadi maksud dari kata adil kepada diri sendiri ini itu menjadi kepribadian yang baik, itu menjadi cerdas, ya, dan juga menggapai cita-cita kita agar sukses di masa yang kita inginkan. Itu dari kata Al-Adil menjadi dua, yang mana adil kepada orang lain dan adil kepada diri kita. Nah, itu yang kesembilan. Nah, yang kesembilan ini itu Al-Qayyum. Nah, jadi Al-Qayyum ini yaitu maha berdiri dan atau maha mandiri. Nah, jadi anak-anak Bapak ini pasti sudah mengerti dari kata berdiri dan maha mandiri ini, ya.
Nah, jadi bisa Bapak artikan pemahaman mandiri ini bisa kita contohkan, yaitu merapikan. Misal kita di rumah ya, itu kita harus menjalankan sikap mandiri kita, yang yaitu merapikan tempat tidur kita, yaitu menyiapkan seragam sekolah. Semuanya itu memiliki sifat mandiri. Jadi itulah yang dimaksudkan dari kata al-qayyum. Nah, jadi itulah penjelasan pelajaran kita pada hari ini ya. Apakah di sini anak-anak bisa mengerti tentang Asmaul Husna atau materi kita pada hari ini? Oke, baiklah, kalau sudah paham, baiklah Bapak akan mengulangkan sekali lagi ya tentang Asmaul Husna ini. Mari ya kita pahami lagi ya. Nah, jadi Asmaul Husna ini merupakan dari kata al-asma, yaitu maha baik, dan al-husna itu memiliki sifat baik. Nah, jadi Asmaul Husna ini sudah memiliki sifat-sifat baik, yaitu sifat-sifat Allah, yang mana harus kita contoh atau kita teladani. Itu yang mana itu Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Basir, An-Nafi, Al-Rauf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adil, Al-Qayyum. Nah, dan juga mengapa kita pada hari ini mempelajari tentang 9 ini? Karena kita dari 99 Asmaul Husna itu harus kita pahami terlebih dahulu yang segini ya. Karena karena kita ini semua harus kita pahami melalui dasar atau kemampuan diri kita. Itu harus memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Dan juga karena kita memahami semua isi dari 9 Asmaul Husna ini merupakan mendapatkan manfaat atau pemahaman yang luar biasa ya. Nah, jadi mari Bapak ingatkan, itu harus kita pahami materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana, apakah sudah jelas tentang materi kita pada hari ini? Oke, baiklah, yang ada yang mau bertanya lagi, Bapak persilakan untuk bertanya. Baiklah, silakan. Nah, jadi mengapa? Jadi tidak paham tentang melalui kata al-adil ya. Nah, jadi begini anak, al-adil ini merupakan, kita kan sudah tahu adil menurut dari kata bahasa Indonesia itu harus sama rata dengan satu dengan yang satunya, itu merupakan kata dari al-adil. Nah, jadi al-adil ini dalam Asmaul Husna bisa kita kaitkan menjadi dua contoh atau sikap kita, yaitu adil kepada orang lain dan adil kepada diri kita. Nah, yang mana adil kepada orang lain ini itu bisa kita tidak ribut di dalam kelas, itu menghormati hak orang itu. Dan juga adil kepada diri kita bisa kita artikan itu menjadi pribadi yang baik lagi, atau lebih rajin itu membaca buku agar kita menjadi cerdas, dan juga memiliki cita-cita kita agar menjadi orang yang sukses di kehidupan besok. Nah, jadi bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Baiklah, oke. Baiklah, kalau sudah paham, baiklah Bapak akan tutup. Baiklah, sebelumnya Bapak sangat berterima kasih kepada anak-anak pada hari ini yang sudah memahami materi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, marilah kita tutup membaca doa. Setelah berdoa selesai, baiklah Bapak tutup dengan bacaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.